Selamat malam kepada menyaners dari seluruh penjuru negeri. Kembali lagi kita di episode 138 dengan judul Pambukaning. Masih dengan Pambukaning Gedung Indah. Selamat tahun baru juga bagi yang merayakan. Halo Mas Agung. Halo. Halo. Di belakangnya ada tambahan sesuatu kali ini. Iya. Baru dapat soalnya. Keren. Apa kabar Om di sana? Nah, baik. Ini mungkin mau nyebrang balik. Oh, iya. Tapi nggak tahu deh. Ngantuk ya jadi gitu. Tergantung ini tergantung ada tugas apa kayaknya ya Om ya. Ya, suaraku aman nggak? Aman Om. Aman. Jaraknya nggak jauh dari kamera. Iya, masih terdengar. Kan udah dikirimin itu teksnya. Kenapa? Mbak Etika udah dikirimin teksnya. Oh ya. Sudah. Mbak Etika Halo, Mbak. Halo Mas. Nah, Mbak Etika udah dikirimin ininya, yang mau dibaca udah dikirimin belum sama yang Sudah Mas. udah sama aku. Aman. Oh iya. Oke. Apa kabar Pak? Apa kabar? Mas Aryo kok putus-putus ya? Mas Agung juga. Ini coba di aku aman sih Mbak, tapi Mbak putus-putus nggak Mbak tapi sekarang? Masih kah? Coba tak keluar lagi ya Mas? Oke. Tak keluar lagi Monggo, ya? monggo. Di mana nih Aryo? Di Senen atau di Bantar sama sedikit? Aku lagi di tengah-tengah. Lagi di Seneni, Om. Oh, di utaranya Sastra Wulan. Di utaranya Sastra Wulan, betul. Iya. Terus sepertinya kayaknya kalau misalnya ngeliat Instagramnya Om Agung nih lagi seru sekali ya Om ya. Kadang-kadang membuat iri Om. Pengen ikut ke Bali. Dan masalahnya kan aku tuh orangnya pelupa Aryo, jadi aku harus tak ini tau, cuman tidak sampai ke pinpoint terakhir gitu. Tapi kok paling tidak mendekati titiknya tuh udah tak rekam dulu gitu, jadi tak masukin Instagram supaya besok lagi kalau datang biar nggak bingung nyarinya. Yeah. Nyarinya kan kalau nyari dia ganti HP tapi Instagram kan enggak gitu loh. Keren. Tapi mungkin kapan-kapan Om Sio, kita harus cerita tentang apa yang ditemukan sih Om. Iya sih. Ntar Mas di Jakarta deh. Mas, renovasinya udah selesai kan? Udah live. Kita pulang besok kan? Sudah live. Apa kabar Mbak Vicky? Yo. Halo Aryo. Hai Mbak. Rindu aku Mbak. PS Aryo, mau nggak? Aku ada Om. Sudah siap. Oke. Gimana Mas? Cek Panas. suara? Gimana Mbak? Halo, 1, 2, 1. Halo. Aman ya? Gimana Mas? Suaraku Aman gimana nggak? Mbak? Aman Mas suara Agung? Mbak? Aman nggak? Aman. Mas Agung aman. Oke. Begitu kita. Krim Mbak. Oh ya. Mas Agung. Aku ada otat Om, aku ada coklat Om. Aku ini aja wes. Air putih. Itu bukan air putih yang bening itu. Oh iya, air bening. Aku sambil ini ya, saya panas banget panas udara di sini. Oh iya. Panas. Kalau gitu kita
langsung mulai aja ya Om ya. Oke. Oke. Bentar Mas, Bapak Agung masih makan es krim itu. Oh dihabisin dulu ya. Sambil makan es krim kan bisa. Oke. Oke, siap. Langsung Mas. Oke. Oke. Episode 138 Pambukaning Gedong Kencono part 12.34 Tlatah Gegelan 105+1 slide. Slide 1. Gegelan juga berarti kegelan, sedangkan tlatah berarti daerah atau lokasi. Jadi, tlatah gegelan berarti juga tempat terjadinya sesuatu yang sangat mengecewakan. Gelo ya, dari kata dasarnya gelo. Gelo itu kan kalau orang Jawa ngomong kecewa, bukan gilo loh ya. Jadi kalau gelo kan itu bahasa Jawa Barat, kalau gelo itu bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi itu dulu jadi dasar bahasa yang di. Bacanya benar gegelan ya Mas? Gegelan atau gegelan? Sama aja keduanya, kegelan atau gegelan sama. Okay. Oh iya. Slide 2. Gegelan ataupun kegelan berasal dari kata gelo yang dalam bahasa Jawa dibaca gelo atau kecewa. Jadi gelo ya, bukan gilo. Kalau gelo gini-gini. Kalau gilo itu orang Jawa kan gini-gini, tapi kalau di daerah Jawa Barat artinya bisa beda loh Mbak. Jadi mungkin Iya. Oke, lanjut Mbak. Slide 3. Maka gegelan atau kegelan itu berarti sangat kecewa sekali atau kecewa yang sangat mendalam. Oke, lanjut aja Mbak. Nggak perlu di Indonesia. Slide 4. Kekecewaan sampai menjadi nama suatu wilayah. Itu berarti kekecewaan yang dilontarkan oleh seseorang yang sangat powerful dan memiliki sabdo jati. Jadi ada sejarahnya ya itu. Dan nggak tahu nama itu kenapa sekarang tidak ada. Tapi seharusnya ada nama itu. Dan nama itu harusnya ada di wilayah barat. Gitu. Lanjut Mbak. Slide 5. Berarti ada suatu peristiwa yang sangat mengecewakan Sang Mahaprabu di waktu itu, di mana seseorang yang mengeluarkan sabdo kekecewaan adalah seorang awatara atau dewa Megawanta. Jadi orang di Jawa masih mempercayai dengan keberadaan dewa yang Megawanta ya. Jadi bukan hanya sebagai simbol atau filsafat, tapi benar-benar sebagai dewa yang Megawanta. Dan itu di Jawa, terutama di Jawanya ARC. Kalau di Jawa di luar ARC nggak tahu. Ayo Mbak. Slide 6. Wilayah itu tadinya bukan bernama Gegelan, namun berubah menjadi nama Gegelan atas kemarahan dan sabdo dari Sang Mahaprabu Banjaran Sari. Prabu Banjaran Sari itu tadinya mau seorang Mahapatih, tapi kemudian menjadi Mahaprabu ketika Mahaprabu Kertajaya mundurkan diri. Jadi di zaman Prabu Kertajaya, bukan Kertanegara ya, tapi Kertajaya. Nah, orang berbeda dengan Kertajaya dan Kertanegara. Dan bukan Jayakarta juga, karena Jayakarta bukan Kertajaya. Kertajaya juga bukan Kertanegara. Oke, lanjut Mbak. Slide 7. Sang Mahaprabu Banjaran Sari adalah titisan dari Sang Hyang Batara Wisnu, dan beliau adalah seseorang yang tadinya menjadi Mahapatih Ihino dari Sang Mahaprabu Kertajaya. Oh, udah lanjut aja Mbak, kebablasan jelasannya Mbak. Ya. Slide 8. Mahaprabu Kertajaya adalah raja dari kerajaan Janggala yang terakhir di zaman Kala TPK. Teko, jadi ketika mulai datang. Kala TPK. Teko, iya, Teko. Kalau ya Mbak. Slide 9. Kalau Teteko adalah zaman ketika saat awal mulai datangnya ancaman terhadap Nuswantara, yang dimulai dari zamannya Sang Mahaprabu Kertanegara, yang merupakan ayahanda dari Mahaprabu Kertajaya. Nah, jadi dua sosok yang berbeda ya antara Kertanegara dan Kertajaya, karena itu bukan satu orang, tapi dua orang, ayah dan anak. Lanjut Mbak.
Slide 10. Pada masa Mahaprabu Kertanegara, ada utusan dari telatah Belambangan yang meminta agar Mahaprabu Kertanegara tunduk pada Belambangan. Ini kita berdasarkan menyan ya, jadi bukan literatur. Karena AFC tidak punya literatur. Lanjut, Mbak. Belambangan itu ada di Banyuwangi ya? Banyuwangi Belambangan itu dari kata Belambangan juga dari Mbak itu daerahnya itu serba berpakaian serba merah gitu loh. Dan orang Banyuwangi kayaknya enggak serba merah berpakaiannya. di Banyuwangi merah-merah padahal. Kenapa, Mbak? 11. Agak Yang di Banyuwangi nggak merah-merah ya? putus-putus, Mbak. Ya. Slide 11. Gimana, Mas? Tadi agak putus-putus. Coba diulang lagi, Mas. Mbak, yang slide 11. Slide 10 atau 11? 10. 11. 11. Oh, 11. Oke. Slide 11. Kejadian itu membuat Mahaprabu Kertanegara marah besar. Dan karena kesabaran memang bukan ajaran di tanah Jawa, maka kemarahan membuat Mahaprabu Kertanegara memotong telinga utusan dari telatah Belambangan. Namun beliau berkata bahwa telinga itu bisa menyatu lagi kalau sang utusan sudah keluar dari Janggala Nagari. Lebih tepatnya Jonggolo. Jadi Jonggolo. Jadi dari dalam penulisan Janggala itu huruf A itu kalau orang Jawa bacanya O. Jawi Jonggolo Nagari. Jonggol O ya Mbak ya. Nggak tahu. Ya. Mungkin Arya tahu nggak namanya Jonggol O? Janggal, aneh. Halo Aryo. Melarikan. Aku melarikan diri, Om. Ada Kenapa? Jonggol O itu di mananya? Di mananya Sasro Wulan ya? Di selatannya, Om. Selatan ke timur. Selatan timur ya? Nggak tahu, Om. Lupa, kadang-kadang juga suka bingung gitu. Oh, ada di Aku sana. kadang-kadang arahnya tuh nggak bisa gitu. Gitu deh pokoknya. Oke, lanjut, Pak. Monggo. Oke. Slide 12. Sepeninggal utusan, keadaan negara menjadi sangat aman dan Belambangan tidak berani mendekati wilayah yang masih ada di bawah kendali dari kerajaan Jenggolo. Mungkin lebih enak ngomongnya Jonggol O, Mbak. Jonggolo, Jonggol A. Gimana, Mas? Jonggol O. Jonggol O. Jonggol O. Dulunya Jonggol O itu dulu awalnya kan hutan Kuru Jonggolo yang kemudian menjadi satu kerajaan gitu loh. Yang menjadi kerajaan hebat hutannya ada di zaman Palopurwo cerita itu. Tapi nggak perlu cerita di sini. Lanjut aja Mbak. Slide 13. Karena Mahaprabu Kertanegara sudah sepuh, maka beliau bermaksud mengundurkan diri dan menunjuk Pangeran Kertajaya sebagai penggantinya. Lanjut aja Mbak, belum perlu untuk dibahas. Slide 14. Setelah dinobatkan, Mahaprabu Kertajaya meneruskan kebijaksanaan dari Mahaprabu Kertanegara agar jangan pernah mau tunduk kepada negara manapun dan jangan pernah mau berunding kalau menyangkut masalah negara. Jadi memang sejak dari zaman dulu itu yang namanya berunding itu harusnya nggak boleh ya dengan untuk masalah teritorial satu negara. Malah, jadi kalau dikatakan bahwa diplomasi itu nggak boleh, dikatakan seperti itu. Jadi lebih baik kalau masalahnya tidak menyangkut masalah teritorial itu ya gebuk atau ya bagi baik nggak boleh ada perundingan. Lanjut Mbak. Slide 15. Saat masih menjadi Pangeran Pati, Pangeran Kertajaya pernah memadamkan sebuah kerusuhan. Kerusuhan yang dipicu oleh pasukan Belambangan yang menyamar menjadi rakyat di wilayah Cempo. Itu ada di wilayah Cempo ya. Cempo itu ada di wilayah utara. Utara itu ya
Ya mungkin sekarang, ya mungkin semua nggak begitu pada tahu kira-kira gimana. Oke, lanjut Mbak. Slide 16. Kerusuhan ini mengakibatkan banyak korban, tapi bisa dipadamkan dengan sangat cepat oleh sang Pangeran Pati. Karena sakti ya, jadi bukan karena Peter filsafat dia, tapi karena sakti. Dan bukan karena Peter Brunding ya. Lanjut Mbak. 17. Saat itu, Pangeran Kertajaya menemukan anak kecil yang kehilangan semua keluarganya dan menangis di tengah kerusakan besar akibat peperangan. Sebenarnya ini antara si Malakama ya, kalau membiarkan itu bagaimana, kan kalau dirawat bagaimana. Ya, ada konsekuensinya di bagian belakangan. Oke, lanjut Mbak. Slide 18. Karena tergugah jiwa kemanusiaannya, Pangeran Kertajaya kemudian menggendong anak itu. Ya, maksudnya sih ngopeni ya, tapi kan kemudian inilah kan yang menjadi awal malapetaka. Di sini memang problemnya adalah kita harus sadar benar ketika, kapan, dan bagaimana cara kalau Gatiko bekerja ya. Karena kalau Gatiko itu kan dalam menaklukkan suatu wilayah itu menggunakan orang-orang terdekat dan menggunakan masalah perasaan. Dan bagaimana sistem kerja kalau Gatiko mungkin nomor 19 depan. Lanjut Pak. Slide 19. Pangeran Kertajaya lalu menanyakan ke penduduk setempat tentang keluarga anak ini, dan masyarakat di lokasi itu tidak ada yang dapat menemukan orang tuanya. Sehingga nggak tega, akhirnya diangkat anak. Oke, lanjut Mbak. Slide 20. Selama 40 hari, Pangeran Kertajaya berusaha mencari orang tua dari anak itu, dan tidak ketemu. Penduduk di lokasi itu mengatakan bahwa anak itu bernama Kang Tiwong atau Kat Wang. Oke, namanya sudah jelas. Lanjut aja Mbak. 21. Setelah dipastikan anak itu tidak mempunyai keluarga lagi, maka Kat Wang dibawa ke keraton dan diangkat anak oleh Pangeran Kertajaya. Dan dari sinilah kesalahan berawal. Oke, lanjut aja Mbak. Slide 22. Karena Mahaprabu Kertanegara adalah seseorang yang sangat jauh dalam memandang ke depan, maka beliau sudah mengingatkan bahwa anak itu nanti akan berbahaya bagi Nuswantara. Maka Pangeran Kertajaya diminta agar sangat waspada terhadap anak itu. Jadi kalau raja zaman dulu itu biasanya ngerti tak durungi pinarah ya Mbak. Jadi tahu sebelum apa-apa yang terjadi. Jadi bukan ngerti apa-apa setelah terjadi. Jadi makanya dalam bahasa kita itu kan apa-apa serba present kan. Dari mulai kita tidak mengenal bahasa menggunakan future atau menggunakan past, semuanya present. Itu sebenarnya karena kebiasaan nenek moyang kita dulu begitu, karena mengerti masa depan. Lanjut Mbak. Slide 23. Namun, sebagai seorang pengayom, Mahaprabu Kertanegara juga tidak akan tega membuang ataupun mengusir si Kat Wang. Karena walaupun ngerti ada risiko di depan, tapi yang namanya dari kemanusiaan leluhur kita memang seperti itu. Lanjut Mbak. Slide 24. Mahaprabu Kertajaya sangat paham juga atas masa depan Nuswantara. Maka beliau mengajak berunding Mahapati Banjaran Sari atas apa yang akan terjadi di negaranya. Sang Mahaprabu Kertajaya sudah sadar bahwa Kat Wang nanti setelah dewasa akan mengkudeta dirinya. Jadi dari awal ketika anaknya ditemukan sudah diketahui seperti itu, tapi tetap tidak bisa dihindari ya, karena ini jangkanya zaman gitu. Jadi beliau tahu, tapi ini sesuatu hal yang namanya zaman harus terjadi. Ngerti, tapi tidak bisa dihindari, hanya bisa diminimalkan risikonya nanti. Lanjut Mbak. Slide 25. Mahapati Banjaran Sari juga sudah melihat peristiwa tersebut. Dan sebagai titisan dari Sang Hyang Batara Wisnu, maka beliau juga sudah melihat garis alam yang gelap yang akan mengenai negara ini di masa depan. Ya, karena titisnya Batara Wisnu kan pandangannya pasti jauh banget ke depan. Jadi orang normal nggak akan bisa menjangkau itu, maka kadang-kadang dianggap mengada-ada, padahal enggak, memang beneran akan terjadi.
Lanjut, Mbak. Oh ya Om, berarti tapi kalau misalnya dilihat dari ceritanya, meskipun waktu itu ditinggal di negara asalnya juga kayaknya bisa kemungkinan buat kudeta juga ya Om ya, walaupun diambil atau enggak anaknya gitu. Malah lebih baik ya, saya masih ketahuan akan jadinya kan daripada ditinggal malah nanti mungkin nggak ketahuan, mungkin besok lewat mana dari itu di ini. Ya lanjut, Mbak. Slide 26. Dalam pandangan Sang Mahapati Banjaransari, garis alam akan membuat cucunya nanti menjadi Mahaprabu. Dan awal kesalahan besar justru akan dimulai oleh cucunya. Jadi mungkin lanjut aja daripada jelasinnya kan sama kan. Oke. Slide 27. Mahaprabu Kertajaya juga mendapatkan gambaran yang serupa. Beliau memberitahu ke Mahapati Banjaransari agar nanti saat Jaya Katwang kudeta, maka Mahapati Banjaransari agar mau menerima tahta kerajaan. Karena beliau nantinya memilih lengser ke Prabon, karena tidak akan tega terhadap Katwang. Selain itu beliau juga sudah tahu bahwa Wahyu Cakraningrat akan jatuh ke Mahapati Banjaransari dan kemudian akan ke cucunya. Jadi bukan ke anaknya justru hanya akan menjadi adipati. Itu langsung ke Mbak. Slide 28. Jadi, Mahaprabu Kertajaya sudah sangat paham bahwa beliau akan dikudeta oleh anak angkatnya jauh-jauh hari sebelum Katwang sadar akan masa depan. Jadi si Katwang malah nggak ngerti kalau dianya nanti akan berbuat seperti itu, tapi semuanya sudah mengerti dan sudah mempersiapkan diri, tapi ya itu tetap akan lolos. Lanjut, Kak. Slide 29. Sebagai seorang pengayom, Mahaprabu Kertajaya juga merasa bersalah atas hilangnya keluarga dari Katwang, karena beliau merasa bersalah atas semua korban yang ada di wilayah Cempo. Ya kita rasa karena karena jiwa pengayomnya beliau, jadi bukan karena pahlawan juga, memang beliau begitu. Lanjut, Mbak. Slide 30. Mahaprabu Kertajaya juga tidak tega kepada Katwang, karena terlihat sangat lugu dan tidak bersalah. Namun, beliau sangat sadar bahwa anak ini akan berbahaya bagi dirinya di masa depan. Jadi memang seperti itu ya di zaman dulu itu. Kadang-kadang jadi pahami kenapa itu justru diambil anak dan sebagainya ketika ngerti situasi yang akan membahayakan. Tapi memang garis alam tuh harus sini sebenarnya sudah berusaha diminimalkan dengan cara diangkat anak, sehingga diajarkan supaya si Katwang tidak tega melakukan hal itu kan, ternyata tetap terjadi. Oke, ini sudah 30 Aryo, disclaimer. Mas Agung ini ada yang komen suaranya Mas Agung kurang keras. Oh, oke, jadi ini baru dimajuin dikit kameranya. Siapa yang majuin, Mas? Siapa yang majuin itu, Mas? Kameranya jalan sendiri waktu ini. Tripodnya bisa jalan. Iya, punya kursi roda HP-nya Mas Agung ini. Kayak suaranya kalau segini. Cukup sih. Cukup sih, Om. Kalau dari aku cukup, mungkin kalau dari menyandar mungkin nanti berubah. Ini ada yang komen agak maju, Mas. Sudah yang maju HP-nya, bukan Mas Agung. Ya segini ya. Udah stop. Oke. Tadi apa yang nggak kedengeran, Aryo? Dengar sih, Mas. Dengar. Cuman kecil. Tapi dengeran. Iya. Mungkin harap ya. bersabar aja menyandar siang sebelumnya. Oke. Kalau gitu sekarang disclaimer hari. Iya. Ini ada sosok kan, Wes? Ya. Saya sudah curiga ini. Ya, ini ada sebuah sosok, Om. Rasain. Oh, iya ada. Ini semua cuma dongeng. Gak percaya, gak apa-apa.
Tapi kalau percaya, yo ojo percaya. Nyeyelo bae. Aduh. Padahal itu nggak ada tekeknya loh mas, nggak ada tekeknya. Kok di situ ada tekeknya ya? Heran aku. Oh iya Om. Kenapa? Kenapa Jurusan Manu? mana, Mbak? Kan jurusan Itu di mana Mbak Etika? Belantara ya? Ada di seberang sana mas itu. Oh iya Om. Nanti cerita-cerita dikit boleh Om. Apa? Di Bali sudah menemukan apa saja? Ada apa saja? Ada beberapa daerah yang katanya nggak keduga ya, Aryo. Yang pertama itu kan bareng sama Mbak Etika itu. Mungkin yang pertama Mbak Etika yang bisa cerita malahan tuh. Karena Mbak Etika kan yang penting Mbak Etika loh, Aryo, yang pertama itu. Mas Agung ini pasti pakai ajian Aji Joyo Endo loh mesti. Ya jelas lah, Mbak. Kalau punya gaya itu berapa nggak dipakai? Kan? Yang pertama itu kan pasti yang jadi natar waktu itu yang nunjukin gue sampai ketemu banyak tempat gitu. Nah, sekarang Mbak Etika cerita dulu dong. Gimana apa Mbak? Apa loh? Memang boleh mas diceritakan mas? Boleh. Dikit. Dikit Mbak. Dikit itu yang di danau Tam Udah. bla 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 itu, ya mas? Ada danau yang tengahnya tuh kayak pecah, kayak ada pulaunya, kayak ada apa ya pulau tengah-tengah itu. Jadi danaunya itu biasanya kan danau itu anteng, itu kayak di pecah tengah gitu mas. Ternyata ada sesuatu di bawahnya situ. Ada danaunya dua ya, sebelahnya itu danaunya ya seperti danau biasa, tapi yang satunya danaunya itu kayak ada yang belah tengah itu. Dan ternyata di bawahnya itu ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan di situ. Gitu aja kan mas, kan hanya clue saja yang boleh dikasih tahu. Dan apa mitos di daerah itu juga mendukung Mbak. Jadi ada larangan berenang di sana dan ada larangan orang menyelam di sana gitu loh. Dan orang kalau menyelam di sana hilang. Hilang. Nggak cuma nyelam ya mas? Hmm? Berenang juga nggak boleh kan? Berenang juga hilang loh. Nggak cuma nyelam kan mas? Tapi cuma danau itu doang yang seperti itu. Iya. Danau lainnya masih nggak segawat itu gitu. Karena ada sesuatu di bawahnya itu yang kelihatan bentuknya sampai kelihatan gara-gara ini tahu ada aliran airnya itu sehingga kelihatannya jelas banget kan waktu itu kotak. Itu ada apa ya mas di bawahnya? Ada apa mas? Nah, itu ada sesuatu itu ada sesuatu yang baik. Itu. Kalau nggak salah di tengah-tengah situ ada aji-ajian ya, namanya Aji Joyo Endo ya. Ada Iya. Itu ajian sudah paten mas. Iya betul. Om, ini ada yang menitip nanya. Mas Agung mampir nanti kopdar di Blitar kah? tergantung candelan tergantung. Kemungkinan iya tapi nanti lihat lokasi kabarnya yang kadang-kadang susah menjanjikan tuh. Nah itu Pak Aryo, kita jalan kita merasa baru di KM misalkan baru di KM 800 sekian gitu, ngobrol sebentar tahu-tahu udah KM 400. Pernah kan kayak gitu? Saya percaya tuh mas. Harap bersabar. Kalau yang itu harap bersabar. Kalau udah KM 400 itu kan berarti sudah soluasi udah lewat kan. Harus muter balik kan lagunya dan Semarang gitu. Kalau kayak kemarin itu loh mas. Ya,
Kenapa Mbak Etika? Kayak kemarin itu loh Mas, pas nyebrang, ditinggal main HP sebentar udah nyampe ya pas bareng Mas Agung. Pas pulangnya, saya antri sampai 3 jam Mas. Ya ampun. Kok bisa gini ya Mas? Nah iya itu, makanya. Enak ikut sampean aja Mas, cepet kalau kemana-mana wis. Ya kayak kemarin tuh ngantri di mana, ada kemacetan di mana, atau kita keluarnya di mana gitu loh Mbak. Aku lupa karena aku bukan orang Bali, itu nggak hafal nama lokasi ya. Jadi hal-hal kayak gini yang membuat aku belum bisa menyatakan ya dan tidak. Tapi kalau tidak ada hal seperti ini, pasti iya sih akan diadakan. Tapi kalau udah ngalami kayak saya ini percaya Mas, seperti itu. Cepet banget loh. Ditinggal main HP udah nyampe. Udah pulangnya aku antri sampai 3 jam. Loh kok bisa gini ya? Itu dia. Ya udahlah. Kalau Dongeng, gitu cuma dongeng. tapi ya kembali lagi ini cuma dongeng ya Om ya. Dongeng. Yang kedua itu kan Mbak Etika pada saat ini apa kan kemudian nyari kita waktu itu kan jalan ke satu tempat yang itu dibentuk kayak candi. Tapi ternyata ada penduduk lain kan, kita terpaksa berbelok ke suatu wilayah hingga ke tempat pamoksanya Adipati apa gitu. Oh, yang di tengah-tengah tempat keramaian itu ya Mas? Iya. Iya. Itu lumayan ajaib kan, itu Mbak Etika Aryo. Saya ini yang merasa ajaib bisa lihat kayak gitu kan karena ikut Mas Agung ini, Wah, bisa lihat tempat-tempat gitu. Wah, aku bangga Mbak Mama. Mas Aryo lo katanya nyusul, nggak nyusul. Iya Mbak. Tidak ini belum waktunya. Yang terakhir kan mencari situsnya Prabu Erlangga, yang ketiga ya, mencari situsnya Prabu Erlangga di masa muda itu, yang lucunya itu tujuh awal itu kita disuruh mencari daerah Bantar Gadung. Bantar Gadung ini ketemu Aryo, itu ada penduduk banyak dan sebagainya. Pada saat kita putar balik nama Bantar Gadung itu nggak ada di daerah itu. Tapi lokasi situsnya sampai dengan hari ini masih bisa ditemukan, tapi nama Bantar Gadung di daerah itu repot kalau udah kayak gitu, repot. Nggak ada tulisannya dekat pura apa lah, nggak ada tulisannya puranya pura, nggak tanyakan ke orang. Waktu itu sedang ada acara, jadi di desa itu sepi pas nggak ada orang gitu, karena ada pernikahan di sana gitu loh Aryo. Sekitar 5 km dari lokasi itu ada pernikahan dan semua penduduk sedang di lokasi itu, jadi kita nggak ada yang ditanya di tengah sawah yang agak mepet hutan itu. Dengan ciri-ciri ya ada beberapa ini mata air dan ada nama wilayahnya juga mendukung sih. Dan ada beberapa yang aneh tapi di sini ya. Video untuk dipublish di internet juga cuman gitu ya yang bisa dijelasin. Yang ketiga kan waktu tahun baru sampai nyasar ke daerah itu gara-gara kita mencari desa Antigo itu loh Aryo. Wah, gimana Om itu ceritanya? Kayak nyasar di mana? Karena berdasarkan babat menyan ya. Kan berdasarkan literatur loh ya. Itu kan sebelum pergi ke barat, Bapak kan ke sini dulu karena beliau itu kan seorang adipati dari sini yang ditarik oleh Brawijaya ke-8 kejadian Penajam pertama. Nah, keratonnya beliau itu kita cari sampai ketemu gitu Aryo, dan ada di dekat Karangasem. Yang kemarin Mas Agung live itu ya? Ya tapi nggak sampai ya karena nggak sempat balik ke tempat saya Mbak. Karangasem. Ke pantai akhirnya kita layah-layah di pantai sampai selesai tahun baru gitu. Itu Arya ya. Mas Agung, sebentar Mas Agung. Ini menyandar pada komen ini, suara Bapak Agung putus-putus. Suara putus-putus ya. Kayak ini sih Om, kayaknya
tadi itu kalau ngobrolnya bareng keputus suaranya, ada yang suaranya keputus. Jadi kalau misalnya ngomongnya sendiri nggak masalah tadi. Ya kalau enggak, ya kalau emang mau denger lagi nonton di YouTube gitu aja. Kalau di YouTube lancar ya Mas? Itu Pak harusnya lebih aman sih. Oke? Oke, lanjut Lanjut ya Mas? Oke. Slide 31. Jadi, rasa sayang yang tulus dari Mahaprabu Kertajaya dapat mengalahkan logika dan pandangan beliau ke depan. Sehingga beliau memilih tetap membesarkan Katwang dan agar Katwang selalu ingat akan dirinya. Maka namanya dilengkapi menjadi Jaya Katwang. Pernah dengar ya Mas? Nggak tahu deh, itu ada apa enggak ngerti. Jaya Katwang. Slide 32. Mahaprabu Kertajaya selain sangat paham akan apa yang akan terjadi atas dirinya, beliau juga tahu garisnya alam. Garis alam ini tidak akan dapat dihindari, hanya dapat dikurangi, agar efeknya tidak terlalu besar bagi negaranya. Jadi resiko itu sudah diketahui sebenarnya, tapi beliau bermaksud meminimalkan itu dan memang bisa diminimalkan, tapi paling tidak kejadian itu tetap akan terjadi. Lanjut, Mbak. Slide 33. Maka dengan menyayangi Katwang, diharapkan agar besok rusaknya negara ini tidak akan sebesar apa yang ada dalam pandangan beliau berdua. Karena kedua beliau sangat paham bahwa Jongko harus dinangkah. Artinya kalau Jongko harus terjadi. Jadi bukan kira-kira, bukan prediksi atau bukan kira-kira, tapi sesuatu hal yang pasti. Lanjut, Mbak. Slide 34. Mahaprabu Kertajaya sangat merasa bersalah atas kejadian di Cempo, karena beliau sebenarnya sudah diberitahu oleh Mahaprabu Kertanegara 2 bulan sebelumnya. Namun, karena tidak segera berangkat ke Cempo, maka peristiwa itu pun terjadi. Jadi memang ada masalah keteledoran gitu ya. Jadi menunda sesuatu. Dan menunda dengan alasan apa tidak tahu, tapi gara-gara menunda itulah garisnya alam jadi seperti itu. Lanjut, Mbak. Slide 35. Sebagai anak yang menunda-nunda perintah dari Mahaprabu Kertanegara, sehingga sampai mengakibatkan datangnya korban jiwa. Tentu kesalahan itu menjadi beban dan tanggung jawab dari sang pangeran. Dan itu tidak akan bisa dihapus sampai kapanpun. Kalau di versi ARC begitu, tapi kalau di versi yang lain ya tahu. Lanjut, Mbak. Slide 36. Maka Mahaprabu Kertajaya tidak membedakan perlakuan baik kepada anaknya sendiri maupun kepada Katwang, malah menganggap Katwang sebagai anaknya sendiri. Ya karena itu tadi, karena memang seseorang itu kalau mempunyai anak dari akan lewat saya, dan itu terjadi pada beliau juga. Lanjut, Mbak. Slide 37. Bahkan Mahaprabu Kertajaya terlihat lebih dekat ke Katwang daripada ke anaknya sendiri. Hal itu diharapkan agar berbendu atau hukuman dari para hyang tidak terlalu besar terhadap dirinya dan negaranya di masa depan. Jadi sudah berusaha menghindarkan suatu peristiwa yang tidak baik di masa depan. Tapi memang beliau tahu bahwa itu pasti tetap akan terjadi. Lanjut, Mbak. Slide 38. Perhatian terhadap Katwang dibuat berlebihan agar Katwang tidak terpengaruh oleh orang lain yang akan berusaha memanfaatkan Katwang untuk merusak kerajaan Jonggol-o. Nah, sudah fase ya nyebut Jonggol-o ya. Belajar, Mas. Tahu. Lanjut. Slide 39. Kewaspadaan maksimal dari kerajaan Jonggol-o ditunjukkan mutlak ke Katwang. Pengawasan dilakukan oleh Mahaprabu Kertajaya dan Mahapati Banjaran Sari. Sebenarnya para Tumenggung juga diminta untuk menghadapi atau tetap saja lolos karena itu garis alam. Lanjut, Pak. Slide 40. Namun, sewaspada apapun, garis alam tidak akan dapat dicegah dan saat remaja, Katwang senang bermain di taman.
dan salah satu juru taman ada yang sangat dekat dengan Katwang. Dan dari juru taman inilah awal malapetaka kerajaan Jonggol-o. Wis fase ya nyebut Jonggol-o. Tapi kita lebih baik kali ya. Tambahi O. Gitu. Lanjut, Mbak. Jonggol-o. Slide 41. Juru taman ini sangat bermuka dua dan sangat ingin dirinya bisa naik jabatan. Bukan hanya sebagai juru taman, tapi bisa menjadi orang terdekat raja. Soalnya Mbak Etika agak double, tapi nggak apa-apa sih. Di tempatku saya sempat agak. Oke, ya udah lanjut aja Mbak. Nggak perlu dijelasin. Slide 42. Dimulai dengan pendekatan seolah-olah Hamemayu Hayuning Bawono dengan cara mengajarkan tata cara menanam tanaman. Maka sang juru taman menjadi makin dekat dengan Katwang. Dari mulai diajari nanam tanaman sampai menggunakan senjata untuk dan dilatih untuk menjadi tega, dan ada beberapa fitnah yang ditanamkan juga ke dia kan, sehingga dia menjadi salah orientasi dan salah mengerti siapa sebenarnya Jaya orang tuanya, orang angkat yang sudah merawat dia dari kecil. Karena kan kemudian diisukan seolah-olah justru orang tuanya si Katwang ini dibunuh. Oh ya. Oke, lanjut, Mbak. Slide 43. Setelah makin dekat dengan Katwang, secara bertahap mulailah dia memberitahu bahwa Katwang bukan anak dari Sang Mahaprabu Kertajaya dan menunjukkan beberapa bukti. Salah satunya adalah warna kulit dan bentuk mata. Dan itu adalah perbedaan mutlak yang menunjukkan bahwa Katwang bukan anak dari Mahaprabu Kertajaya. Itu jelas lah, jadi langsung aja Mbak. 44. Secara bertahap namun pasti, Katwang terpengaruh. Apalagi saat diberitahu bahwa keluarganya dulu dibantai oleh Sang Mahaprabu Kertajaya. Maka lama-kelamaan, cerita ini membuat Katwang jadi mulai menyadari bahwa dirinya bukan anggota keluarga dari Sang Mahaprabu Kertajaya. Tadi aku kebablasan ceritanya ya, jadi lanjut aja Mbak. 45. Maka rencana jahat disusun agar Katwang nantinya bisa kudeta dengan aman. Oke, lanjut aja. Slide 46. Dan kudeta dilaksanakan di saat yang sangat tidak terduga di waktu subuh dengan gempuran mendadak dari pasukan Belambangan yang disusupkan ke dalam kepangeranannya Jaya Katwang. Jadi memang ada utusan yang sudah sering mondar-mandir tapi nggak ketahuan di situ. Karena menyusupkan pasukan satu tapi menjadi abdi dalam nyamar-nyamar gitu. Lanjut, Mbak. Slide 47. Namun, Mahaprabu Kertajaya berhasil meloloskan diri dan berhasil pergi ke wilayah yang dinamakan Sokaraja. Soka dalam bahasa Sanskerta yang artinya sedih. Jadi Sokaraja bukan Sokaraja, itu bukan suka ya, tapi dari kata soko. Artinya sedih. Soko. Bukan raja yang sedang bergembira, tidak, justru kebalik ya, raja yang sedang sedih. Maka petilasannya Prabu Kertajaya ada di situ, di daerah Sokaraja. Dan itu seharusnya ada di daerah yang namanya Bandungan itu, karena ada bendungan di sana kan. Lanjut, Mbak. Slide 48. Mahapati Banjaransari segera bertindak dan langkah pertama adalah mengamankan Mahaprabu Kertajaya dan membawa beliau ke Kepatihan. Oke, lanjut, Mbak. 49. Sesuai janjinya, Mahaprabu Kertajaya malah menyerahkan tahta kepada Mahaprabu Banjaransari agar segera menanggulangi masalah ini, serta berpesan agar besok berhati-hati karena salah satu cucunya akan melakukan kesalahan yang cukup besar. Maka diingatkan agar cucunya itu nanti dijaga sebaik-baiknya karena cucunya nanti akan ketempatan wahyu cukup besar. Ini adalah dasar dari kenapa nanti ada pada Malayu ya.
besarnya ini kejadian-kejadian yang terjadi nanti mengakibatkan akan ada masalah ketika mau berkoordinasi, sehingga dijadikan Pamalayu itu sejak awal mungkin. Pamalayu itu apa mungkin nanti penjelasannya di saat akhir, kalau nggak malah yang di 1.9. Oke, lanjut Mbak. Masih berhubungan berarti ya Mas? Kenapa? Masih berhubungan dengan Pamalayu. Yang alasan kenapa diadakan Pamalayu di cerita ini Mbak. Saya ngomong bahwa dari Pamalayu itu dari 138 sampai 141. Jangan di spoiler dulu Om, karena nanti di ending ceritanya seru banget. Oke. Oke, lanjut. Slide 50. Mahapati Banjaransari tidak mau menjadi Mahaprabu kalau Mahaprabu Kertajaya tidak mau diamankan ke Kepatihan. Hal inilah yang membuat beliau mau berangkat ke Kepatihan. Karena tadinya beliau nggak mau beneran, jadi pengen malah mau moksa di sana. Tapi akhirnya beliau moksa di sana juga, di Sokaraja juga. Tapi paling tidak beliau mau ke Kepatihan dulu. Lanjut Mas. Lanjut Mbak kok Mas. Temi saya Mas. Slide 50. Slide 51. Setelah mengamankan Mahaprabu Kertajaya, maka Mahapati Banjaransari mendatangi Jaya Katwang dan kedatangan beliau dihadang oleh pasukan Katwang. Bagi sang Mahapati Banjaransari, sangatlah mudah melewati semua barikade itu dan langsung berhadapan dengan Jaya Katwang. Maksudnya, tapi bukan dilawan ya. Di sini pengen memberitahu dulu, baca omong baik-baik dulu. Dengan cara langsung masuk dan langsung menghadapi kapal langsung. Karena memang beliau punya kemampuan seperti itu, bisa menghilang dan sebagainya. Kayak baik. Lanjut Mbak. Oke. Slide 52. Saat langsung berhadapan dengan Jaya Katwang, Mahapati Banjaransari sangat kaget karena ada juru taman yang menjadi penasihat utama dari Jaya Katwang. Dan ini membuat beliau marah besar ya sebenarnya saat kasih juru taman itu. Tapi kan beliau bersembunyi di belakang si Jaya Katwang dan ya sudah, tugas utama kan hanya untuk membujuk. Aktivitas berikutnya. Lanjut dulu Mbak. 53. Mahapati Banjaransari membujuk dengan baik-baik terhadap Jaya Katwang. Namun, Jaya Katwang tetap bersikeras bahwa dia melakukan ini untuk membalas kematian kedua orang tuanya. Jadi ada disinformasi di situ kan, dan di sini sebenarnya sudah mulai dijelaskan secara bertahap oleh Patih Banjaransari, tapi ternyata tetap aja tidak percaya. Ayo Mbak. 54. Sang juru taman juga memperkuat pernyataan Jaya Katwang bahwa dia sudah melakukan hal yang benar, sehingga Jaya Katwang memang harus membunuh Mahaprabu Kertajaya. Ya situasinya dibikin seperti itu ya, dibalik bolak-balik seperti itu. Oh Mbak. 55. Hal ini membuat kemarahan dari Mahapati Banjaransari, dan keluarlah sabda bahwa daerah asalnya nantinya akan menjadi daerah yang tidak akan pernah tentram. Dan besok ibumu akan dilahirkan lagi di zaman Kolobendu. Dan di zaman Kolobendu itu, ibumu akan mendapat perlakuan tidak adil justru dari kamu sendiri. Kamu akan mengkudeta ibumu sendiri setelah kamu dan ibumu dilahirkan di keluarga yang berbeda. Ya bisa diperhatikan kira-kira di negara mana itu terjadi ya, dan itu pasti ada di daerah utara negara kita gitu. Karena ada seorang ibu-ibu yang justru ditangkap oleh pimpinan negara itu sendiri. Lanjut. Slide 56. Namun sang juru taman mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa melihat masa depan karena hanya atas yang tahu. Hal ini membuat marah sang Mahapati Banjaransari dan kemudian membunuh ketiga juru taman tadi. Ya karena memang juru taman bukan titisannya Bathara Wisnu, dia nggak ngerti tentang bagaimana Titisa Wisnu melihat ke depan. Lanjut Mbak. Slide 57. Lalu mengatakan, aku bukan tandinganmu Katwang, karena kalau aku yang maju, kamu tidak akan dapat menang. Maka biar cucuku yang merantasimu.
Cukup jelas, dilanjut aja. Slide 58. Lalu Mahapati Banjaransari pergi, dan tidak ada satu prajurit pun yang berani menghadang jalannya beliau. Karena beliau kalau marah itu mengeluarkan hawa panas yang besar ya, jadi bahkan besi aja beliau pegang leleh gitu. Sehingga dalam radius sekitar berapa ya, 10 meter kanan kiri itu paling dekat, orang bisa mendekat aja udah pasti panasnya kayak apa gitu loh, udah keringetan tidak karuan. Jadi nggak ada yang bisa mendekat, senjata ditembakkan ke beliau dan melebur duluan sebelum nyampe ke beliau. Lanjut Mbak. Slide 59. Sesampainya di keraton, Sang Mahapati Banjaransari menghadap ke Mahaprabu Kertajaya, dan Mahaprabu Kertajaya langsung menubatkan Mahapati Banjaransari menjadi Mahaprabu. Karena Mahaprabu Kertajaya akan sanggup untuk melawan Jayakarta, tidak tega di situ. Sehingga dia meminta supaya Banjaransari yang maju, tapi Banjaransari dari kecilnya sih Jayakarta dia nggak tega juga, maka cucunya lah justru maju. Slide 60. Mahaprabu Banjaransari lalu menemui cucunya Arya Bangah untuk mengatur pengamanan bagi Sang Kertajaya. Oh. Jelas Ya. Arya. Ya. Arya. 60 ini cluenya ada di sini. Ketutup. Ini semua cuma dongeng. Ayo. Nih. Saya sudah curiga dengan suaranya ini. Kenapa? Kenapa Mbak? Ada apa Mbak? Tahu Mas Agung? Orang yang terdekat ya Mbak. Iya. Ini harus di zoom bisa nggak ya? Mas, jangan dijumpa. Nggak bisa Mbak. Ya udah. Ini semua cuma Dengerin dongeng. lah. Nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya ojo percaya. Ngeyelo wae. Aku Kenapa masih sih Mas, kok mesti ada suara tokeknya Mas? Mesti terakhir ada tekek gitu. itu dia, itu yang sebenarnya aku ingin pertanyakan, tapi ya udahlah. Membuat itu. Oke lanjut aja Mbak. Oke, lanjut Lanjut. aja. Oke. Slide 61. Setelah itu, Mahaprabu Banjaransari menemui Arya Seda dan merencanakan serangan balik kepada Jayakatwang. Jadi dia itu anak kedua ya, bukan anak sulung ya. Yang pertama kan Arya Bangah yang nanti itu menjadi mahapatinya beliau atau Haryang Bangga. Ini Haryang Sedih atau Arya Sedih yang maju oleh Prabu Banjaransari. Karena Prabu Banjaransari sudah tahu persis bahwa Wahyu Cakraningrat nanti jabatnya justru ke Arya Sedih bukan ke Arya Bangah. Walaupun Arya Bangah lebih sakti dan lebih tua. Lanjut Mbak. Bentar Mas. Suaranya Mas Agung putus-putus lagi. Kenapa Mbak? Coba lagi Mas. Mas Agung putus-putus Mas Aryo ya? Enggak, di aku aman. Tapi emang agak suaranya emang agak seperti robot, tapi aman sih di aku. Oh iya, ini ada menyala komen lagi suaranya putus-putus. Tadi enggak, tadi denger putus-putus bentar sih Mas Agung. tapi masih kedengeran ininya sih. Kalau di aku ya, di aku masih kedengeran banget. Oh iya. Atau beda Oke ya? lah. Itu nggak tahu. Oke, lanjut. Oke, monggo. Ini berarti Arya Bangah sama Arya Seda ini masih kakak beradik ya Mas? Kakak beradik dia. Ya. Oke, lanjut slide 62. Arya Seda bingung karena selama ini tidak pernah berperang. Maka Arya Seda menghadap kakaknya dan bertanya semua hal tentang berperang. Jadi Arya Sedah itu senangnya bercocok tanam ya, jadi senangnya nanam tanaman gitu loh, makanya kadang-kadang disebut sebagai Raden Tanduran. Ada di berikutnya ternyata Mbak, lanjut aja Mbak.
Slide 63, karena selama ini Arya Seta hanya senang bercocok tanam, maka juga sering disebut Raden Tanduran. Ya kan, tapi kayak gini ya masalahnya, ketika beliau bercocok tanam dan disebut sebagai Raden Tanduran, inilah yang mendekatkan beliau dengan kerajaan Lemuria, karena memang tingkat kesuburan tanah itu yang mengajarkan itu semua ada di kerajaan Medan Kamorian atau Medan Kamorian atau Lemurian itu. Jadi itulah yang membuat waktu itu jatuh ke dia. Hampir sama kan kenapa Juru Mertani yang menjadi pamongnya Panembahan Senopati bukan Ki Ageng Pemanahan, tapi kenapa nama Juru Mertani gitu kan. Kasus itu sama persis karena hal itu yang bikin mereka berdua itu dekat sama kerajaan Lemuria. Lanjut, Pak. Gitu ya. Slide 64, Raden Tanduran sangat tidak menyadari kalau akan ketempatan Wahyu ke Prabon. Maka tidak pernah berlatih senjata dan tidak pernah latihan berperang sama sekali. Selama ini, Raden Tanduran hanya senang berkebun dan membuat taman-taman yang indah. Jadi daerah Mojopahit itu harusnya banyak taman yang indah gitu, Pak. Karena Arya Seta itu dan itu ada di daerah yang pasti udaranya juga sejuk, bukan di daerah rendah, gitu, daerah yang agak tinggi. Dan kalau ditanyakan kenapa Lemurian itu sangat dekat dengan tanaman, itu maka di daerah Lemurian itu daerah pinggirannya ada, itu yang daerah yang ikut terkena anugerah walaupun ada di luar Lemurian, tapi di wilayah itu aja itu sudah bisa menjadi sumber beras yang paling baik gitu. Subur tanahnya ya, Mas. Subur banget. Ya. Slide 65. Namun, Wahyu ke Prabon sudah mempunyai garisnya. Maka siap atau tidak siap, justru Raden Tanduranlah yang ketempatan Wahyu tersebut. Jadi Wahyu itu sudah milih dari sebelum anak itu lahir biasanya. Sehingga dihindari juga nggak bisa. Tapi dikejar juga nggak bisa. Lanjut, Mbak. 66. Jadi, Wahyu bukan sesuatu yang bisa dicuri dan diperebutkan. Karena Wahyu tidak akan mau menempati yang bukan tempatnya. Dia tahu harus kemana dan dia tahu harus dengan siapa dan bagaimana dan sebagainya, dia sudah tahu sendiri. Jika kejar pun nggak akan bisa. Lanjut, Pak. 67. Jadi, meskipun Arya Bangah itu unggul segalanya dibandingkan dengan Raden Tanduran, tapi Wahyu tetap di garisnya, bukan ke Arya Bangah, tapi ke Raden Tanduran. Dan Arya Bangah juga menyadari itu sehingga tidak ngiri sama sekali dan tidak marah dan tidak berusaha menjatuhkan dia juga tidak, karena memang jatahnya bukan wahyunya dia. Lanjut, Mbak. Slide 68. Maka setelah turunnya Wahyu ke Prabon, Sang Mahaprabu Banjaransari dan Sang Kertajaya yang sudah lengser ke Prabon meminta agar Raden Tanduran berani maju perang. Jadi inilah masalah pertama, karena beliau tidak pernah berperang sehingga ya akhirnya malah kayak kebingungan gitu harus bertindak apa. Walaupun beliau sakti juga, tidak sakti ya sakti banget. Ayo, Pak. Tapi akhirnya perang apa enggak, Mas? Ya nanti kan. Kan ada di berikutnya, Mbak. Slide 69. Bahkan Arya Bangah juga sangat mendukung sekali agar Raden Tanduran berani maju perang dan akan selalu melindungi adiknya dari kejauhan. Karena yang mendapat tugas maju bukan Arya Bangah, sehingga Arya Bangah hanya berusaha melindungi dari kejauhan. Tapi sudah cukup untuk Raden Tanduran. Karena secara mental kan tidak perang. Slide 70. Agar Raden Tanduran dapat mempunyai keberanian, maka Mahaprabu Banjaransari membacakan banyak mantra yang dapat membuat bangkitnya jiwa kesatria seseorang. Maksudnya begitu ya, tapi kan masalahnya ada masalah mental di situ yang belum terbentuk ya, Mbak. Pada saat dibacakan mantra memang dia bangkit dan waktu mau maju tapi di tengah jalan dia masih berpikir ulang. Lanjut, Mbak. Slide 71. Meskipun sudah lengser ke Prabon, Sang Kertajaya juga memberi banyak nasihat ke Raden Tanduran
agar berani maju perang. Dan jangan perang dengan cara yang curang, karena akan berakibat datangnya beban duning poro hyang kalau berperang dengan cara yang curang. Jadi sudah diperingatkan karena Mahaprabu Jaya itu sudah tahu persis kalau ini nanti Arya Sedih akan bertindak seperti itu, dan itu jangan pernah terjadi, maksudnya begitu kan. Sudah diingatkan, tapi ya harusnya alam begitu sih. Ayo Mbak. Nah, 72, sangat diharapkan Raden Tanduran dapat menjadi orang besar, dan nantinya dialah yang akan meneruskan Mahaprabu Banjaran Sari menjadi raja. Ya, lanjut aja. 73, pada awalnya permintaan dari Sang Kertajaya dan Mahaprabu Banjaran Sari diterima, maka majulah Raden Tanduran menuju medan laga. Maju tapi ini ya dengan rasa khawatir juga karena kalau orang tidak pernah berperang itu kemudian suruh maju mendadak kan juga ada rasa ketar-ketir dan sebagainya. Itu masih dia itu manusiawi sekali. Lanjut Mbak. 74, namun saat melihat barisan pasukan dari Belambangan yang makin lama semakin banyak berdatangan dengan menggunakan kapal jung, maka Raden Tanduran menjadi minder dan menghindar dari peperangan. Pada saat mendekat memang menggunakan aji kemayan sehingga nggak ketahuan sama pasukan mereka. Tapi dia milih mundur dulu untuk memikirkan strategi yang lebih tepat. Lanjut, Pak. 75, Raden Tanduran bingung dan pergi ke suatu tempat. Dan di sana beliau merenung dan diam karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oke, lanjut aja, Mbak. 76, Raden Tanduran mencari tempat yang bisa digunakan menyepi untuk mencari petunjuk dari para hyang. Maka Raden Tanduran melakukan talak broto di bawah batu. Batu itu dinamakan Selo Bleneng. Batu itu kayaknya sampai sekarang masih ada, cuman nggak tahu dari gimana tuh. Jelas dekat tempat yang mobilnya kencang-kencang kalau lewat. Lanjut, Mbak. 77, para sang hyang tidak ada satupun yang turun dan tidak ada yang memberitahu apapun tentang apa yang harus dilakukan oleh Raden Tanduran. Karena para hyang sudah tahu persis dong. Jadi Mahaprabu Banjaran Sari dan itu tidak itu. Sehingga para hyang juga tidak berani melangkahi apa yang diputuskan oleh Wisnu. Lanjut, Mbak. Slide 78, para hyang tidak ada satupun yang mau memberi petunjuk, karena tidak ada satupun hyang yang membuat seolah-olah pernyataan Mahaprabu Banjaran Sari dan Sang Kertajaya jadi terabaikan. Karena Mahaprabu Banjaran Sari adalah titisan dari Sang Hyang Batara Wisnu. Jadi, hal ini agar Raden Tanduran mendengar dan melaksanakan sabda dari Mahaprabu Banjaran Sari. Ini ternyata kebablasan aku ya, Mbak ya. Dilanjutkan, Mbak. 79, karena dari pihak kahyangan juga menjaga keadaan agar Mahaprabu Banjaran Sari tidak marah ke para hyang yang berakibat dapat menyerang kahyangan. Karena kekuatan beliau sanggup untuk melakukan itu. Gitu. Karena dulu kan memang orang itu tidak terima yang pantun gitu. Jadi kalau ada dewa salah ya diserang. Bukan protes itu ya. Kalau salah. Tapi kalau benar ya dihormati gitu kan. Nah kayaknya zaman dulu kan Prabu Watu Gunung aja sampai berusaha menaklukkan Doro Teacher hingga sananya diganti oleh beliau dulu untuk menata alam raya supaya tidak semrawut seperti waktu zaman Doro Teacher berkuasa. Begitu juga mau Prabu Banjaran Sari sangat sanggup. Lanjut, Mbak. Oke, slide 80. Dalam kebingungan yang luar biasa, Raden Tanduran akhirnya tertidur. Stres ya, jadi bingung. Ya akhirnya bisa dilakukan kemarin itu dulu. Ambil siapa tahu dapat petunjuk. Lanjut, Mbak. 81. Dalam tidurnya, sang Raden Tanduran bermimpi bertemu ayam jago.
Dan ayam jago itu dapat berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh Raden Tanduran. Mungkin karena kondisinya terjadi di Jawa Barat, mungkin ngomongnya hayam jago gitu Mbak, bukan ayam jago, tapi hayam jago gitu. Ayo Mbak. 82. Ayam jago tadi mengaku cucu dari Raden Tanduran dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah dilahirkan kalau Raden Tanduran tidak berani maju perang. Maka ayam jago tadi meminta agar Raden Tanduran berani maju perang. Jadi namanya hayam jago ya Mbak. Pakai H. Karena itu sebutan orang Jawa Barat Mbak, bukan di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ayo Mbak. 83. Saya lagi mikir ini, Mas. 83. Raden Tanduran terbangun dan merenungi apa yang baru saja dimimpikannya. Dan sadar saat terbangun ada di waktu puspo tajem, maka itu harus dilakukan. Ya, oke. Mbak tadi mikir apa Mbak? Ini, hierarkinya ini. Dari hayam, terus cucunya Raden Tanduran, berarti masih ada, ini ya Mas, apa namanya, silsilah. Ya, walaupun bukan garis darah ya Mbak ya, tapi bukan dilahirkan ketika Raden Tanduran tidak berani perang. Itu judulnya. Meskipun bukan ini ya, maksudnya bukan cucunya secara darah ya Om ya. Aryo di situ orang nyebutnya ayam atau hayam ya? Hayam. Di mana Om? Di mana? Hayam. Kalau aku di daerah ini apa ya nyebutnya nggak tahu deh, ayam atau hayam atau apa nggak tahu. Tapi setahu kalau aku balik ke Cilengsi itu nyebut ayam. Ini ke Bubur nyebutnya di sana nggak ada yang nyebut ayam. Dan ini Oke, sih. lanjut Mbak. Oke, boleh. Apa Aryo? 80. Karena kan walaupun memang bukan sedarah, tapi pada akhirnya si nantinya yang ngaku cucunya ini kan nantinya akan menggunakan nama beliau ya Om di akhirnya. Hayam-hayam gitu. Ya gitulah Oke, pokoknya. lanjut Mbak. Oke, monggo. Ya. Slide 84. Pada saat itu, mendadak datang utusan dari Mahaprabu Banjaran Sari yang menyusulkan senjata cokro milik Mahaprabu Banjaran Sari. Jadi si hayam ini kan berusaha ngajarin. Jadi ngajarin itu dalam bahasa Jawa apa ya? Murui ya? Murui ya Mbak ya? Ya, ngurui Mas. Murui gitu. Jadi ya makanya dikatakan buruk hayam gitu. Buruk hayam apa gimana itu? Oke. Jadi bersama dengan itu Prabu Banjaran juga menyusulkan cokro kepada si Raden Tanduran karena memang beliau punya beliau Wisnu dan cucu dari Raden Tanduran nanti itu juga kesempatan Bathara Wisnu juga. Jadi apa yang dimilikin dan apa yang diterima pada saat bangun. Lanjut Mbak. Oke. Mas, kalau ayam kan dalam bahasa Jawa Baratnya hayam ya. Kalau peluru apa Mas? Ngajari. Oh. Weh Mbak, sebenarnya weh bukan ten loh. Kirain buruk gitu Mas. Tel buat depannya, kalau depannya tel kan nanti jadinya Turki Mbak. Oh gitu. Oke. Oke, lanjut. Slide 85. Maka sang adipati nantinya akan dikenal dengan nama Adipati Cokroninggono. Karena Cokro hanya ada satu di alam raya, dan itu milik Sang Hyang Bathara Wisnu. Ya. Nama sejatinya nggak pakai cakra sama sekali, tapi adipati yang membawa pusaka senjata cokro ini akhirnya dikatakan sebagai Adipati Cokrogono gitu. Gono itu kan berarti kalau orang Jawa kadang-kadang nyebutnya erat ya. Di alam buana itu berarti cakra ninggono atau cokro ningrat. Kata Itu ningrat. namanya. Itu alam raya. Oke, lanjut Mbak. Oke. 86. Karena Sang Adipati Cakraningbawono sangat paham akan kegelisahan dari Raden Tanduran
Dan Sang Adipati juga diminta oleh Mahaprabu Banjaransari agar membujuk Raden Tanduran untuk mau maju perang. Maka Sang Adipati merencanakan agar pasukannya menghancurkan semua kapal dari Belambangan yang akan kembali ke Belambangan. Sebenarnya ini nggak benar ya cara perang seperti ini, tapi itu dianggap sebagai awalan yang mungkin si Raden Tanduran berani maju. Sehingga terpaksa dilakukan oleh Sang Adipati Trenggono ini gitu. Lanjut, Mbak. 87. Karena tidak ada laporan sama sekali, maka kerajaan Belambangan mengirim lagi pasukan dalam jumlah yang lebih banyak untuk menyerang Jonggolo. Jadi kapal yang dikirimkan jadi kan seharusnya ada banyak kapal yang kembali untuk membawa laporan tentang seberapa besar wilayah yang sudah direbut. Dan ternyata tidak ada satupun kapal yang kembali, malah dikirim ulang pasukan dan kapal yang dalam jumlahnya lebih banyak untuk kalau perlu untuk menyerang ulang kerajaan Jonggolo. 88. Pada saat armada pasukan Belambangan mendekat, dan sebelum bergabung dengan pasukan yang mendukung Jayakatwang, maka Adipati Cakra memberitahukan bahwa Sang Kertajaya masih hidup dan wajahnya mirip dengan pasukan yang baru datang. Jadi, Sang Adipati mengarahkan agar pasukan Belambangan menyerang Jayakatwang. Itu kayaknya dapat saya tahu deh cerita itu, jadi lanjut aja, Mbak. 89. Dan Tanduran sebagai penunjuk jalan dari pasukan Belambangan. Jadilah pertempuran antara pasukan Belambangan yang baru datang dengan pasukan Belambangan yang mendukung Jayakatwang. Jadi diadu ya, jadi mereka karena itu kondisinya agak gelap sehingga mereka tidak sempat koordinasi, bahkan diadu ya langsung gabut itu sehingga langsung terjadi perang besar antara mereka sendiri. Lanjut, Mbak. Padahal sama-sama dari Belambangan ya, Mas? Ya. Slide 90. Dalam perang tersebut, Jayakatwang mati terbunuh, tapi anaknya masih hidup. Dan anak ini diselamatkan oleh Raden Tanduran. Oke, udah sampai 90, Aryo. Lembar berikutnya, Aryo. Siap. Bentar. Cepet ya, Mas? Ini semua Suara siapa itu? Kenapa? Kenal ya, Mas? Kenal aku suaranya. ini semua cuma dongeng. Gak percaya, gak apa-apa. Tapi kalau percaya, yo ojo percaya. Ayo baik. Ayo beli. Dalam bahasa Bali, terutama dari Jembrana kemarin, itu mengatakan bahwa melit itu artinya ngeyel wae gitu. Jadi ayo melit artinya ayo ngeyel. Oke, lanjut, Mbak. Tapi dulu Aryo, aku mau nanya nih, Aryo, dengan parungnya kuda, udah ketemu? Ini ceritanya mode nggak? Ceritanya mode belum lupa dulu. Mumpung belum lupa. Kemarin itu jadi Belum jam akhirnya 11. belum jam enggak, Mbak. Ceritanya ini spesial lah. 2 menit lah. 2 menit lah spesial. Jadi tuh kemarin aku akhirnya sama Bro Heskel akhirnya berangkat kita menemukan hal-hal yang unik ya di parungnya kuda. Jadi itu jadi emang kita akhirnya menemukan satu titik yang nama dusunnya itu lucunya, dusunnya Purwajaya. Itulah kata-katanya lah, kurang lebih lah. Di situ ada ini, ada satu daerah yang cukup keromat kalau orang sana bilang. Itu ada satu pohon yang mencurigakan. Jadi emang dan uniknya di tempat itu ada dijaga angsa, Om. Jadi emang sangat lebih menambah kecurigaan itu lagi gitu loh jadi angsanya angsa beneran ya. Jadi emang angsanya bisa dipegang. Dan inilah yang akhirnya aku ngerasa ini tempatnya ini adalah mungkin
adalah titik nolnya kerajaan Mata Doremi, tapi Reminya Om yang main. Iya. Matado aja. Matado aja. Jadi di tempat itu emang namanya lucu sih Om, karena namanya Purwojaya. Purwajaya kan, jadi awal cerita dari kerajaan yang cukup jaya gitu loh. Jadi lucu sih Om, lucu, keren. Dan konon katanya ya kita nggak tahu sih, mungkin nanti harus sama Mas Agungnya juga kita untuk melakukan penggalian atau tidak gitu. Emang Purwa artinya apa sih, Mas? Purwa itu artinya apa? Permulaan tuh Purwa. Artinya di daerah cerita. Dari bentuk pohonnya kira-kira ada di zaman raja siapa? Ukuran pohon. Dari ukuran pohonnya sih Om itu belum terlalu lama, berarti harusnya di umur pohonnya itu kurang lebih belum sampai 500 tahun. Jadi kurang lebih sampai di 300-an, 400-an tahun, 200-an tahun. Itu kurang lebih di raja yang namanya Panembahan Anyokro itu gitu. Nanti jadi ketahuan Om. Anyokro kembang. Iya, Anyokro kembang. Anyokro Puspo. Gitu. Bener. Gitu. Tapi ini di daerahnya nggak jauh sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak terlalu jauh dari ini, nggak terlalu jauh dari ini apa namanya, dari Jenggolo nggak terlalu jauh sih, jauh tapi nggak sejauh itu gitu loh, dari Jonggolo itu ke selatannya agak nggak terlalu jauh, jadi bukan ke timur, ke selatan. Ngomong itu aja. Oke. Ya. Kenapa? Keren, bisa nemu akhirnya. Iya, akhirnya kita tinggal ditunggu yang bisa membuka. Monggo dibuka. Ada yang tahu ngerti nggak mereka? Kenapa? Masyarakat sana ada yang tahu nggak itu apa atau itu apa itu? Aku tuh bingung juga sih Om, karena aku ketika kesana tuh bener-bener nggak ada apa ya, masyarakat tuh kayak nggak ada reaksi gitu loh. Jadi pas aku kesana tuh kayak ya udah, kayak mereka menjalankan hidupnya dengan tenang lah gitu. Jadi aku pas nanya juga mereka kayak, Mas di sini ada tempat ini. Nggak ada Mas. Oh ya udah gitu ya udah. Jadi benar juga, bingung juga karena mau nanya merekanya nggak tahu juga gitu kan. Dan mereka juga pas aku lewat juga disapa nggak nyapa balik gitu, jadi agak bingung gitu, jadi harus apa. Tapi akhirnya bisa ketemu sendiri karena hasil mengelilingi satu desa gitu. Lumayan Aryo sehingga nggak di waktu nyapa nggak bisa balik. Itu nggak tahu Om. Kalau yang itu nggak tahu, itu nggak tahu. Itu beneran nggak tahu. Kalau itu ternyata ini ya aku nggak tahu ya. Lupa. Posisinya lagi lupa kali ya, karena waktu itu kan tanggalnya ganjil Om. Karena tanggalnya ganjil tuh. Dan aku berangkat di hari yang hari itu genap. Dan aku berangkat hari itu ganjil, mobilku genap. Jadi emang mungkin kayak gitulah, nggak sengaja. Maaf polisi. Oh ya. Berangkat dari Jakartanya. Iya. Nggak ketangkap polisi. Mohon maaf ke polisi. Ya monggo. Lanjut Mbak, udah dongengnya aku udah lupa lagi. Sudah? Sudah ya, lanjut. Slide 91. Setelah menang perang, pasukan Belambangan diajak pesta dan minum-minuman yang bisa membuat mereka tidak sadar. Dalam bahasa sekarang dia diajak mabuk gitu. Ayo Mbak. Slide 92. Setelah pasukan Belambangan tidak sadar, maka Raden Tanduran dan Adipati Cokro menghabisi semua pasukan Belambangan, sehingga perang dapat dimenangkan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, sudah pada tahu lah kalau ini. Lanjut aja Mbak.
Slide 93. Setelah menang perang, dengan bangga Raden Tanduran menghadap ke Mahaprabu Banjaran Sari dan menceritakan kemenangannya. Maksudnya mau cerita bahwa dia sudah menang, tapi satu hal yang keliru, jadi ada hal yang di luar dugaan dari Raden Tanduran setelah cerita. Oh, ada di berikutnya, lanjut ya. Slide 94. Kejadian ini bukannya membuat Mahaprabu Banjaran Sari senang, tapi justru sangat marah. Beliau mengatakan bahwa besok Raden Tanduran akan mendirikan kerajaan Mohojoyo, tapi akan pahit di belakangnya. Dan itu akan menjadi pahit dalam waktu yang sangat lama. Jadi bukan karena ada buah jatuh kemudian nama kerajaan berdasarkan nama buah jatuh ya, tapi karena kemarahan dari Mahaprabu Banjaran Sari. Juga. Slide 95. Sang Mahaprabu Banjaran Sari juga mengatakan, mulai saat ini perlu diadakan ekspedisi penyembunyian semua benda yang dapat disalahgunakan di zaman Kolobendu. Jadi bukan hanya benda ya, sebenarnya banyak hal. Jadi itulah awal dari ekspedisi Pamalayu. Jadi Pamalayu itu bukan nyerang sana nyerang sini, tapi ini menyembunyikan itu gitu, karena katanya tidak ada cerita Pamalayu menang perang itu saja, karena memang Pamalayu bukan perang. Lanjut, Pak. Ini ada yang komen, Mas. Barungnya ya, Mbak. Iya, ini barungnya saya ceritanya, baru mudeng. Slide 96. Penyembunyian mulai dari ajaran, tata cara, dan material yang berbahaya, termasuk pembuatan benda-benda palsu yang harus seolah-olah asli. Dan ini bukan hanya di Nusantara ya, bukan hanya di negara kita ya, tapi sampai ke tanah Eropa. Oke, lanjut, Mbak. Slide 97. Perintah ini dikenal dengan nama Perintah Pamalayu. Dan itu bukan perintah penaklukan bangsa-bangsa, tapi perintah tentang semua hal yang diperlukan agar peradaban besar tetap ada saat peradaban Kolobendu muncul di Arjopodo. Jadi karena ketajaman penglihatannya Mahaprabu Banjaran Sari, dia sudah tahu persis itu akan muncul yang namanya zaman Kolobendu. Maka sebelum zaman Kolobendu datang, semua yang bisa mengarahkan ke arah peradaban besar harus ditutupi semua supaya tidak bisa terlacak oleh peradaban Kolobendu. Itulah Pamalayu. Lanjut, Mbak. Termasuk yang disembunyikan di bawah danau itu ya, Mas? Ya termasuk, iya, yang Mbak lihat itu. Itu termasuk Pamalayu itu. Oh ya. Slide 98. Mengingat zaman Kolobendu masih sangat lama, maka Mahaprabu Banjaran Sari membagi Pamalayu atas beberapa tahapan agar Arjopodo nantinya tidak habis karena keberadaan Sukerto. Tapi kalau pengen tahu Sukerto kayak apa, mungkin kayak aku. Atau kayak aku, Mbak. Bisa di screenshot. Ya, Aku guys, Sekertawati. Ini Aku Sekertawati. Sukertoan. Mario Sukertono. Oke, lanjut, Mbak. Slide 99. Mahaprabu Banjaran Sari juga meminta agar mulai dibuat sastra-sastra palsu yang hanya akan membuat orang jadi baik, tapi tidak akan pernah menjadi sakti. Dan memintakan Raden Tanduran menghadap ke Sang Hyang Badari Pertiwi, memohon agar beliau ikut menyembunyikan benda-benda yang strategis. Tapi yang diangkat itu benda-benda yang bisa membuat peradaban maju dengan sangat cepat dan teknologi maju sangat cepat dan sangat berbahaya. Dan bagi beliau, nuklir bukan benda berbahaya, hanya dianggap sekelas mertuan bantingan. Lanjut, Mbak. Tadi mungkin dibaca ulang tadi di aku putus-putus. Iya, yang nggak maksudnya Mbak Etika. Yang 99 Mas Aryo? Iya. Oke, saya ulang. Slide 99, Mahaprabu Banjaran Sari juga meminta agar mulai dibuat sastra-sastra palsu yang hanya akan membuat orang jadi baik, tapi tidak akan pernah jadi sakti.
dan memerintahkan Raden Tanduran menghadap ke Sang Hyang Batari Pertiwi, memohon agar beliau ikut menyembunyikan benda-benda yang strategis. Oke. Slide 100. Ya, 100. Maka serombongan dari keraton Jonggolo mendatangi keraton Kahyangan Ekopratolo menghadap ke Sang Hyang Batari Pertiwi agar beliau mau membantu apa yang sudah disabdakan oleh Sang Mahaprabu Banjaran Sari. Karena Batari Pertiwi adalah penguasa Ekopratolo, maka beliau bisa menyembunyikan dimanapun saja, walaupun masih di Ekopratolo, tapi tidak bisa diakses oleh Prajurit Kolobendu. Itu Mbak, lanjut Mbak. Slide 101. Karena perintah itu datang dari Mahaprabu Banjaran Sari yang merupakan titisan dari Sang Hyang Batara Wisnu, maka Sang Hyang Batari Pertiwi setuju membantu dan menganggap hal itu memang benar dan harus dilakukan agar Arjopodo nantinya bisa terbebas dari malapetaka. Jadi Batari Pertiwi sangat mendukung ya, dan beliau sangat tahu di mana daerah-daerah yang tidak akan pernah didatengin oleh Peradaban Kolobendu. Dan beliau juga membuat batasan-batasan dengan kekuatan beliau supaya daerah itu tidak terlihat. Ya, Mbak. Slide 102. Sang Hyang Batari Pertiwi juga menamakan tahapan ini adalah tahapan Sudomolo, yaitu tahapan menyembunyikan material berbahaya agar tidak menjadi malapetaka. Tapi yang dianggap benda berbahaya bukan hanya benda yang bisa meledak ya. Ada benda yang bisa mempercepat teknologi atau apa yang kira-kira malah tidak membahayakan secara mayoritas. Tapi dalam perhitungan beliau, nuklir itu bukan benda berbahaya. Itu yang masih bisa diatasi untuk versi beliau. Jadi tidak dipindahkan. Lanjut, Mbak. Mas, kemarin pas di Bali ada loh nama daerah Sudomolo, Sudamala gitu tulisannya. Sudomolo itu kan artinya sudo itu ngurangi toh, Mbak. Molo itu malapetaka. Bencana. Ya, memang harus ada nama itu. Oke, lanjut, Mbak. Oke, 103. Namun, teknologi jamur dipo dan material jamur dipo dianggap tidak terlalu berbahaya dan masih dapat diatasi oleh Trah Jayeng Katon. Agar nantinya kesalahan penghabisan Sukerto dilakukan oleh Sukerto itu sendiri. Maka, Sang Hyang Batari Pertiwi justru menjauhkan teknologi jamur dipo jauh dari keraton Jonggolo, tapi didekatkan ke tanah Muruk dan tanah Drubikso, yang nantinya malah akan jadi pusat pengetahuan di Arjopodo. Mungkin sudah pada tahu lah kalau hari ini. Itu lanjut aja, Mbak. Betul-betul selesai, Mbak. Slide 104. Maka, Sang Hyang Batari Pertiwi juga meminta rincian material apa saja dari Raden Tanduran yang harus disudomolo atau dipamalayukan. Jadi daftar yang itu harus di daftar materialnya diminta, jangan sampai ada yang kelewatan. Dan kalian Sang Hyang Batari Pertiwi juga untuk menguji si Raden Tanduran apakah paham dengan apa yang disembunyikan. Lanjut, Mbak. Mas, sebentar. Ini kan ada di Sudomolo atau di Pamalayukan. Atau berarti Sudomolo itu sama dengan Pamalayu, Mas? Bukan sama persis sih, Mbak. Tapi di sini tuh Mirip. Benda-benda yang bisa membuat malapetaka dihilangkan itu kan disembunyikan. Itu kan berarti kan disudomolokan, Mbak. Tapi di Pamalayu, Gitu. Pamalayu itu tempat-tempat melarikan kan. Disediakan di tempat yang tidak terjangkau gitu kan, jadi Mbak, dipindahkan atau dilarikan ke tempat yang terjangkau. Gitu, Mbak. Oke. Right. Apa Mas Aryo? Slide 105. Monggo, maaf, Iya loh. Kok cuma beringin? nge-lag tadi, Mbak. Maaf. Slide 105. Slide 105. Sedaya kang sampun jinangkah kedah jinangkah tumuju mring jaya jayaning Nuswantara
sang angin-angin kang anjangkung langkunipun jongko tumuju mrengka mulyan kertaraharjaning Tribuana. Sudah selesai, dan itu berarti apa namanya, esainya sudah selesai. Terus apa, ini adalah awalan dari kenapa Pamalayu ya, jadi intro dan Pamalayu. Pamalayu sendiri intro 1, jadi 142 ke sana sudah masuk apa saja yang dilakukan oleh Lima Pamalayu. Jadi panjang, tapi nanti mungkin kita perpendek, tidak terlalu panjang banget. Betul tuh ya. Iya Om, karena emang kayaknya kalau misalnya Pamalayu dibuka semua bisa sampai 2030 belum selesai. Ini berarti cuma kutipan ya, Mas? Ini baru intro enggak? Intronya itu sampai 1/1 soalnya untuk Pamalayu itu. Ini intro yang sudah dipendekin, Mbak. Jadi intro yang sudah dipadat, super padat. Jadi udah sangat padat. Padahal udah segini panjangnya. Intro, itu loh intro. Belum isi. Intro, pembukaan, pendahuluan. Nah iya, Yang masih kalau di intronya buku udah tuh satu segini, Mas. halaman itu. Kalau di buku tuh 1 halaman. Oke. Ini Gimana, Om? spoilernya aja nih, Pak. Ya wes, oke, mungkin karena sudah selesai berarti disclaimer lengkap Arya Oke. dibacakan. Disclaimer lengkap. Istilahnya Kenapa? Aryo gitu. Lengkap kiranya bocah disclaimer Aryo. Oke. Yang bacanya kalau Aryo. Oke, disclaimer Aryo. Diperhatikan ya menyaners ya. Tim Analisis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Jadi untuk informasi resminya hubungi via DM IG @VickyAnandaril. Jangan DM yang lain guys. @VickyAnandaril. Jangan DM ke aku karena kayaknya aku balasnya lebih lama dari Mbak Vicky. Iya gitu. Karena Mbak Vicky aja udah siap sedia selama 25 jam sehari. 8 hari dalam seminggu, 33 hari dalam sebulan, 13 bulan dalam setahun. Gitu. Tapi dijawabnya harap bersabar karena dijawabnya itu 1 jaman sekali. 1 jaman sekali. Gitu. Jadi mohon bersabar saja. Gitu. Oke, Om. Oke. Sudah ya, Mbak? Ada yang mau disampaikan? Sebentar, Mas. Mas Agung, Kopdar di Blitar kapan, Mas, kira-kira? Tergantung ini besok nyebrangnya di berapa lama kan kita belum tahu nih Mbak. Nyebrangnya di Gilimanuk itu menuju ke Ketapang kita belum tahu. Kita hanya bisa kasih tahu sampai Ketapang loh. Ya. Kan katanya berarti kita gimana, Mas? katanya ketemu Mbak Etika dulu. Ya, boleh, Mas. Iya dong. Nanti saya aja yang nyari Mas Agung. Biar Mas Agung nggak kejauhan nih. Karena emang Berarti sebenarnya ke Blitarnya. karena serap ditakuti, kalau ditakuti itu kan tiba-tiba Om nyebrang ke Pulau Jawa sampai di Cilengsi Om. Takutnya itu aja. Mas Agung kalau nggak ada Di Cibubur gitu Mas. Mbak, Mas Agung kalau penyeberangannya ditutup, jenengan bisa nyebrang sendiri kan? Mbak. Langsung nyampe Banyuwangi. Nyebrangnya ke Laut Selatan tapi. Wah, kalau nggak ngajak aku sedih sih Om. Luar biasa. Aku sedih loh kalau nggak ngajak. Kemarin ada, nggak deh, nggak boleh diceritakan, nggak jadi. Ya udah, oke. Kalau gitu, Ya, cukup. kenapa Om? Gitu. Ya udah cukup. Itu dulu. Oke, siap. Bisa. Kalau gitu kita pada terima kasih ya Om. Yuk. Oke. Tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitubu Jatijaya Mongorogo yang telah mau menyediakan data dan juga menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Mas Agung sudah mau menjadi narasumber dan sudah mau membuatkan slide. Kemudian juga Mbak Etika, terima kasih Mbak sudah mau menyumbangkan suaranya. Terus kemudian juga terima kasih Mas Nogo yang sudah mau merapikan slide. Kemudian Bang John
gambarnya seperti biasa indahnya ini kemarin ada spoilernya di 1 Januari kemarin ya, di upload yang pertama tahun ini, tahun lalu. Terus kemudian juga tentunya terima kasih Mbak Vicky, Om Iwan, Haskell, Mbak Ade, dan segelintir tim ARC lainnya. Dan terakhir tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Marius Gumono yang sudah memprakarsai Atlantis Series hingga hari ini. Sekian ya Om ya. Ya. Oke, kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau ikut mabar, mau ikut apa namanya kopdar, harap bersabar, harap bersabar dan hubungi Mbak Vicky Ananda real. Jadi bisa di chat beliau. Kalau gitu sekali lagi terima kasih pada menyaners dan teman-teman dan semuanya. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya di episode 139, masih di Pambukan yang Gedong Kencono, masih membahas tentang Pamalayu. Jadi ditunggu saja. Jadi tentunya selamat malam, salam sehat, dan terakhir salam menyan. Salam menyan. Mari.